Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga baik semua. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Ani, Dedi Sampurna, Dwi Mayusaro, Eri Ratnawati, Fatur Rahman, Fatmawati, Harniati, Heni Mujiati, Ida Ari Mukhtar, Ihsan. Ya alhamdulillah berangkat semua. Berarti tidak ada yang sakit ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba abil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sinani ilma warzuqni fahma. Amin. Ya alhamdulillah, semoga dengan mengawali pembelajaran dengan berdoa, ilmu yang kita nanti pelajari bisa bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin amin robbal alamin. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu bab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat sunnah. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran inti pada pagi hari ini, Bapak mau tanya untuk mengingatkan kembali pelajaran minggu lalu, yaitu pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Ada yang masih ingat? Coba nih, apa itu sujud sahwi? Ya betul, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seorang itu lupa atau ragu di dalam sholat. Nah, jadi contohnya apabila kita lagi sholat itu lupa tidak melakukan tahiyat awal, atau kita ragu-ragu dalam bilangan sholat, kita diharuskan untuk melakukan sujud sahwi seperti itu. Nah, cara sujud sahwi itu seperti apa? Ada yang masih ingat atau tidak? Ya coba Ika, katanya masih ingat cara sujud sahwi. Ya benar, sujud sahwi itu dilakukan setelah kita membaca tahiyat akhir, sebelum membaca atau sebelum melakukan salam. Nah, caranya itu setelah kita membaca tahiyat akhir sebelum salam itu kita sujud kembali, lalu dalam sujud itu kita membaca doa sujud sahwi yang berbunyi bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim, Subhana wala yanalu wala yazhu, itu sebanyak 3 kali. Lalu kita duduk kembali, yaitu duduk di antara dua sujud, lalu kita sujud lagi atau sujud yang kedua dengan bacaan yang sama seperti sujud yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Subhana wala yanalu wala yazhu. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran minggu lalu anak-anak masih ingat semua. Lalu saja anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu bab tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Nah, sebelum coba anak-anak untuk membuka buku paketnya di bab 4
di submateri sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sudah dibuka semuanya? Ya, mari kita mulai untuk pelajaran pada pagi hari ini. Sholat sunnah. Bicara tentang sholat sunnah, apa itu sholat sunnah? Ya, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi hukum sholat sunnah itu adalah tidak wajib, atau seperti ini: jika kita melakukan sholat sunnah, kita akan mendapat pahala, dan apabila kita tidak melakukan sholat sunnah, kita tidak berdosa. Seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi kita teladan yang sangat mulia. Jadi beliau itu selalu mengerjakan sholat sunnah, seperti contoh sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, seperti itu. Dan dari sekian banyak sholat sunnah itu ada yang ditekankan untuk dikerjakan secara berjamaah, dan ada juga yang ditekankan untuk sholat secara munfarid atau sholat sendiri, dan ada juga sholat sunnah yang dikerjakan boleh secara berjamaah dan boleh juga dikerjakan secara munfarid. Tapi yang pertama kita akan membahas tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Nah, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah itu antara lain, yang pertama adalah sholat sunnah hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah sholat sunnah hari raya Idul Adha, yang ketiga adalah sholat sunnah kusuf atau sholat sunnah gerhana matahari, yang keempat adalah sholat sunnah khusuf atau sholat sunnahnya gerhana bulan, dan yang kelima adalah sholat sunnah istisqa atau sholat meminta hujan. Coba kita ulangi. Yang pertama adalah sholat sunnah Idul Fitri, yang kedua sholat sunnah Idul Adha, yang ketiga adalah sholat sunnah kusuf ya, sholat sunnah gerhana matahari, dan yang keempat adalah sholat sunnah khusuf, sholat sunnah gerhana bulan, yang kelima adalah sholat sunnah istisqa. Dan yang pertama kita akan membahas tentang sholat sunnah hari raya Idul Fitri. Sholat sunnah hari raya Idul Fitri itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal atau setelah kita melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Nah, untuk yang kedua itu adalah sholat hari raya Idul Adha. Sholat hari raya Idul Adha itu adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau yang bertepatan dengan orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji di Mekah. Dan kedua sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini itu hukumnya adalah sunnah muakkad atau yang sunnah yang dianjurkan, seperti itu. Dan tata cara sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha itu sama, yaitu yang pertama kita melakukan takbir awal untuk memulai sholat, lalu kita membaca doa iftitah. Setelah kita membaca doa iftitah itu kita melakukan 7 kali takbir, dan di sela-sela takbir itu kita membaca zikir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu di sela-sela takbir 7 kali. Lalu kita ruku, sujud, di antara 2 sujud lagi, itu seperti sholat biasa untuk rakaat yang pertama. Lalu kita berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua kita akan melakukan 5 takbir lagi, dan di sela-sela 5 takbir itu kita membaca doa yang sama seperti yang di rakaat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita ruku, terus kita sujud, kita duduk di antara 2 sujud, lalu kita sujud lagi, dan habis itu kita membaca tahiyat akhir seperti sholat biasa, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga kita akan membahas tentang sholat sunnah kusuf, atau biar lebih mudah kita gabungan saja.
yaitu sholat sunnah kusuf dan khusuf. Jadi untuk sholat sunnah kusuf dan khusuf ini, atau yang kita sering untuk kita dapat pahami, itu sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Nah, sholat sunnah gerhana bulan dan gerhana matahari ini itu hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan, sama seperti sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan waktu sholat sunnah gerhana ini itu dimulai pada gerhana itu muncul sampai gerhana itu hilang. Jadi kalau jadi kalau gerhana matahari ya dari awal gerhana itu muncul dan sampai gerhana itu selesai. Dan sholat sunnah gerhana bulan itu juga sama seperti sholat gerhana matahari. Dan tata cara sholat gerhana bulan dan gerhana matahari atau kusuf dan khusuf itu, yang pertama kita melakukan takbir untuk mengawali sholat. Yang kedua kita membaca iftitah, lalu kita membaca Al-Fatihah. Setelah kita membaca Al-Fatihah, terus kita melakukan ruku, lalu kita berdiri lagi, membaca Al-Fatihah lagi, lalu kita ruku lagi. Nah, baru setelah ruku itu kita melakukan sujud, terus kita melakukan duduk yang antara sujud, terus kita melakukan sujud lagi, terus kita berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua. Dan rakaat kedua itu sama seperti rakaat yang pertama, yaitu kita membaca Al-Fatihah, lalu ruku, kita berdiri lagi, membaca Al-Fatihah lagi, lalu ruku lagi, lalu setelah itu kita baru sujud, lalu kita duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, dan habis itu kita membaca doa tahiyat akhir. Seperti itu. Jadi yang membedakan antara sholat sunnah kusuf dan khusuf atau sholat sunnah gerhana matahari dengan sholat sunnah yang lainnya, itu dalam sholat sunnah gerhana itu kita membaca sebanyak 4 kali Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Seperti itu. Semoga paham. Ada yang belum paham? Ya, alhamdulillah paham semua. Dan selanjutnya yang kelima, kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah istisqa atau sholat sunnah meminta hujan. Jadi apabila kita mengalami kemarau yang berkepanjangan, kita disunatkan untuk melakukan sholat sunnah istisqa dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga meminta diturunkannya hujan. Nah, sebelum kita melakukan sholat sunnah istisqa, kita dianjurkan untuk berpuasa selama 4 hari, terus bertobat dari segala macam dosa, menghentikan segala macam maksiat. Nah, seperti itu. Untuk sholat sunnah istisqa itu dilakukan pada hari keempat setelah kita berpuasa dan dilakukan di tanah lapang. Nah, untuk sholat sunnah istisqa itu tidak menggunakan azan, tapi muadzin itu hanya menyerukan as-sholatul jami'ah. Nah, setelah jamaah itu mendengar as-sholatul jami'ah dari muadzin, jamaah itu berbondong-bondong ke tempat yang lapang yang sudah ditentukan untuk melakukan sholat istisqa. Dan di sepanjang jalan itu jamaah dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sholat istisqa itu sama seperti sholat sunnah pada umumnya, tapi disunahkan untuk surat yang dibaca itu surat yang panjang-panjang. Nah, setelah kita melakukan sholat sunnah itu dilanjutkan dengan berkhutbah, dan khutbahnya itu untuk khutbah yang pertama kita membaca istighfar sebanyak 9 kali, dan untuk khutbah yang kedua kita membaca istighfar sebanyak 5 kali. Seperti itu pembahasan dari sholat sunnah berjamaah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah secara munfarid atau sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri atau secara individu. Dan adapun sholat sunnah munfarid itu antara lain, yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, yang kedua adalah sholat sunnah
tahiyatul masjid, yang ketiga adalah sholat sunnah istikharah. Untuk yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Rawatib sendiri itu berarti mengiringi atau terus menerus. Jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, seperti itu. Sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang kedua adalah sholat sunnah rawatib yang baru muakkadah. Untuk sholat sunnah rawatib muakkadah atau sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan itu antara lain yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Dan sholat sunnah rawatib yang baru muakkadah atau sholat sunnah rawatib yang cukup dianjurkan itu ada 4. Yang pertama adalah 2 rakaat setelah sholat zuhur. Ini berarti rakaat keempatnya sholat muakkadah yang zuhur tadi. Untuk yang selanjutnya adalah 4 rakaat sebelum sholat asar, lalu 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya, seperti itu. Dan sholat rawatib juga itu dibagi menjadi 2 menurut waktunya, yaitu yang pertama adalah qobliyah, yang kedua adalah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib qobliyah adalah sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu, dan sholat sunnah rawatib ba'diyah itu adalah sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah sholat fardu. Adapun tata cara melakukan sholat sunnah rawatib itu, yang pertama adalah niat sesuai waktunya. Jadi apabila kita sholat sunnah rawatib yang sebelum sholat fardu, jadi kita niatnya itu niat sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu. Dan apabila kita melakukan sholat rawatib yang sesudah sholat fardu, jadi niatnya kita itu sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu. Untuk yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib itu tidak didahului dengan azan dan iqamah, jadi tidak seperti sholat seperti biasa. Untuk yang ketiga itu sholat sunnah rawatib itu bacaannya itu dibaca secara pelan-pelan atau tidak dinyaringkan, jadi seperti sholat zuhur atau sholat asar. Untuk yang keempat adalah sholat sunnah rawatib itu dianjurkan bergeser sedikit dari tempat kita melakukan sholat fardu. Jadi apabila kita sholat fardu di sini, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah rawatib geser sedikit ke sini, bisa ke kanan, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kiri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid tahiyatul masjid. Di sini ada yang sudah pernah melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, atau mungkin ada yang belum tahu tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid itu sholat sunnah untuk menghormati masjid. Untuk sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah salah satu dari adab ketika kita memasuki masjid. Dan sholat sunnah tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum kita duduk. Jadi kita masuk masjid, sebelum duduk kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Adapun cara melakukan sholat tahiyatul masjid itu sama seperti sholat biasa, jadi tidak ada yang berbeda seperti sholat sunnah lainnya. Dan sholat sunnah tahiyatul masjid itu bacaannya dibaca secara pelan-pelan, tidak nyaring seperti sholat zuhur atau sholat asar, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu sholat istikharah atau sholat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara 2 pilihan atau lebih. Nah, sholat sunnah istikharah ini dilakukan apabila kita galau atau bingung memilih antara 2 atau lebih pilihan. Yang pilihan tersebut itu sudah jadi pilihan itu sudah ada di dunia nyata, jadi kita harus memilih salah satu
dan itu sudah pasti kita harus memilih salah satu, tapi kita belum bisa memilih yang mana. Jadi karena kita bingung, kita melakukan sholat sunnah rawatib untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat sunnah istikharah ini itu bisa dilakukan kapan saja, tapi alangkah baiknya sholat sunnah istikharah itu dilakukan di sepertiga malam atau setengah malam yang terakhir, atau di awal setengah malam yang terakhir, seperti itu. Mungkin seperti itu pembahasan dari sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan. Selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi dengan cara yang pertama, nanti kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok mengambil kertas ini, yang dimana kertas ini sudah ada pertanyaan. Jadi setiap kelompok mengambil satu. Nanti tugas anak-anak adalah menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini dengan berdiskusi dengan teman kelompok. Nanti setelah anak-anak selesai diskusi, nanti hasilnya salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk anak-anak yang tidak maju untuk presentasi, dimohon untuk mendengarkan dan menyimak dengan baik yang sedang berpresentasi. Nanti setelah presentasi selesai, dipersilakan untuk kelompok-kelompok lain untuk menanggapi presentasinya, atau nanti dikasih saran, kritik atau pendapat, silahkan. Jadi seperti itu, paham? Ini diambil dulu kertasnya. Ya sudah, ambil semua kertasnya. Ya. Silahkan dimulai untuk diskusinya. Nanti kita selesai diskusi itu jam 8.30. Ya, waktu habis. Silakan untuk kelompok pertama maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa sekali. Anak-anak sangat bersemangat dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk keempat kelompok sudah bagus semua, tapi tingkatkanlah percaya diri. Untuk keempat kelompok saya rasa sudah bagus dan sudah paham semua. Namun apabila ada yang terkait materi ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Ya, saya rasa sudah paham semua. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita simpulkan bareng-bareng apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kesimpulannya yang pertama, kita mempelajari tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan. Hukumnya tidak wajib, tapi apabila kita melakukan sholat sunnah itu mendapat pahala, dan apabila kita tidak melakukan sholat sunnah, kita tidak berdosa. Begitu. Sholat sunnah itu ada dua. Yang pertama sholat sunnah yang berjamaah, dan juga sholat sunnah munfarid yang kita pelajari tadi. Dan sholat sunnah jamaah itu ada 5. Yang pertama adalah sholat sunnah hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah sholat sunnah hari raya Idul Adha, yang ketiga sholat sunnah khusuf atau sholat sunnah gerhana matahari, yang keempat adalah sholat sunnah khusuf atau sholat sunnah gerhana bulan, yang kelima adalah sholat sunnah istisqa atau sholat sunnah meminta hujan. Seperti itu. Nah, lalu untuk sholat sunnah yang munfarid itu ada 3. Yang pertama adalah sholat sunnah yang rawatib atau sholat sunnah yang mengiringi
sholat fardu, yang kedua sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Untuk yang ketiga adalah sholat sunnah istiqoroh atau sholat sunnah meminta petunjuk kepada Allah di antara berbanyak pilihan. Seperti itu, saya rasa sudah paham semua. Untuk tugasnya di rumah nanti silakan cari di internet untuk tata cara atau video ataupun gambar tata cara sholat sunnah yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Minimal satu anak itu satu tata cara sholat sunnah seperti itu. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan praktekkan semua sholat sunnah yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi dimohon untuk minggu besok untuk membawa peralatan sholat dan membawa sendal, jangan lupa untuk berwudu seperti itu. Ya, saya rasa cukup dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Apa yang positif dari Bapak silakan diambil, dan apa yang negatif dari Bapak silakan dibuang seperti itu. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.